Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada siang ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan materi algoritma minimax dan uji logik. Kelompok kami beranggotakan Malamita Nabila Arani dengan NIM 201051214, Lima Sore Tampahan dengan NIM 20105121113, Nada Anggita Ningrum dengan NIM 20105121128, Taipei Kontas dengan NIM 20105121139, dan saya sendiri, Angel Rizky Vanessa dengan NIM 20105121140. Yang pertama ada algoritma minimax. Pengertian dari algoritma minimax adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan lawan kehilangan nilai maksimal. Algoritma ini diterapkan dalam permainan yang melibatkan dua pemain seperti tic-tac-toe, checkers, dan lain-lain. Algoritma minimax bekerja secara rekursif dengan mencari langkah yang akan membuat lawan mengalami kerugian minimum. Semua strategi lawan akan dihitung dengan algoritma yang sama dan seterusnya. Kriteria algoritma minimax. Algoritma ini mempunyai dua variabel, yaitu nilai max dan nilai min. Variabel max selalu mencari nilai yang terbesar, sedangkan variabel min selalu mencari nilai yang terkecil. Misal, pemain pertama menjadi max, sedangkan pemain kedua menjadi min. Pada giliran pemain pertama berusaha untuk mendapatkan nilai terbesar, sedangkan giliran pemain kedua berusaha untuk mendapatkan nilai terkecil. Kelebihan dari minimax yaitu algoritma minimax mampu menganalisis segala kemungkinan posisi permainan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, karena algoritma minimax ini bekerja secara rekursif dengan mencari langkah yang akan membuat lawan mengalami kerugian minimum. Kekurangan minimax. Kekurangan algoritma minimax adalah tidak mampu memproses data dalam jumlah besar, karena untuk membangun Tuhan faktor seperti ini dibutuhkan tingkat kompleksitas yang sangat besar dan jumlah eksponensial. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, berikutnya adalah contoh soal untuk minimax. Boleh next. Oke. Di sini dapat dilihat bahwa ada bahwa soalnya ada sebagai berikut. Di sini gambar algoritma minimax di samping terdiri dari 3 level, yaitu level 0 itu maksimal, level 1 minimal, level 2 maksimal, dan level 3 minimal. Selanjutnya melakukan proses pencarian dimulai dari level 3 jalur sebelah kiri terlebih dahulu. Go di next. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Boleh next. Ya, di sini dapat dilihat proses penyelesaiannya dimulai dari yang paling kiri, di node-node paling kiri. Di sini ada H sama I untuk naik ke atas. Karena level 2 diambil yang max, jadi dibandingkan H dan I, mana yang lebih besar. Karena yang lebih besar node H dengan nilai 6, maka nilai 6 tersebut naik ke node D. Setelah itu dari yang sebelah kanannya node E, di sini dapat lihat nilainya 5 diambil dari node J yang karena tidak ada kompetisi langsung naik saja ke node E nilainya. Jadi node E menjadi nilai menjadi 5. Setelah itu untuk mencari nilai node B di sini dapat dilihat bahwa dibandingkan node D dengan node E, karena node B level 1 yang diambil nilai minimum, maka dapat dilihat bahwa node E lebih kecil nilainya daripada node D. Karena node E 5 nilainya, maka yang nilai 5 tersebut naik ke atas menjadi nilai node B.
Setelah itu kita lihat ke bagian kanan dari pohon ini, bisa dilihat bahwa eh, nilai dari K, nilai F itu diambil dari perbandingan nilai K dan L. Nilai K di sini adalah 4 dan nilai L 2. Karena level 2 F terdapat pada karena node E terdapat pada level 2, maka em, nilai yang diambil adalah nilai yang maksimal. Di sini nilai tersebut adalah dari node K yang bernilai 4. Jadi nilai 4 tersebut naik ke node F. Setelah itu ya, yang di sebelah kanannya, cabang sebelah kanan, di sini dapat lihat bahwa eh, nilai dari G nilai G diambil dari node M, yang node M tersebut adalah 8. 8 naik ke node G dan eh, node F dan node G dibandingkan untuk mendapatkan tempat di node C. Di sini dapat dilihat bahwa node C terdapat pada level 1 yang dimana diambil nilai minimum. Di sini karena nilai yang bisa adalah F, maka diambillah nilai 4 tersebut untuk menjadi untuk naik ke node C. Node C-nya jadi bernilai 4. Setelah itu eh, untuk yang terakhir di sini level 0 ada node A, akan diambil nilai maksimum di mana eh, di mana dibandingkan node B dengan node C. Node B bernilai 5 dan node C bernilai 4. Di sini karena diambil maksimum, maka yang nilai lebih tinggi yaitu node B akan naik ke atas. Jadi nilai node A adalah 5. Boleh di next. Ya, di sini ada semua dari penyelesaiannya. Dari proses pengerjaan dimulai dari level 3 minimal dengan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut. Eh, H dengan nilai 6, I dengan nilai 3, J dengan nilai 5, K dengan nilai 4, L dengan nilai 2, dan M dengan nilai 8. Setelah itu, hasil dari nilai D, F, E, F, G pada nilai pada level 2 maksimal adalah sebagai berikut. D mendapatkan nilai 6, E mendapatkan nilai 5, F mendapatkan nilai 4, G mendapatkan nilai 8. Selanjutnya, untuk hasil dari nilai B dan C pada level 1 minimal adalah sebagai berikut. B mendapatkan nilai 5 dan C mendapatkan nilai 4. Langkah yang diambil dari komputer adalah state nilai utility function pada level 0, yaitu 5, karena 5 lebih besar daripada 4. Ya, boleh di next. Berikutnya adalah fuzzy logic. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Fuzzy dinyatakan adalah derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai benar dan sebagai salah pada waktu yang sama. Fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan, imprecise, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti dalam atau significance. Eh, Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia yaitu atau bahasa alami. Untuk berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Metode fuzzy dibagi menjadi beberapa macam, yaitu metode Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Perbedaan utama dari ketiga metode tersebut terletak pada perbedaan konsekuensi aturan fuzzy, agregasi, dan prosedur defusifikasi. Next. Yang pertama, pada metode Mamdani, output dari setiap aturan menjadi himpunan logika fuzzy. Untuk menentukan keluaran dan output, terdapat beberapa tahapan, yakni sebagai berikut. Pertama, pembentukan himpunan fuzzy.
Variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Kedua, fazifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. Operasi logika fazi. Hasil dari operasi ini adalah derajat kebenaran antesiden yang berupa bilangan tunggal. Lalu ada implikasi, yaitu metode untuk menentukan bentuk akhir fazi set keluaran. Lalu ada agregasi, yaitu proses mengkombinasi keluaran suatu aturan if dan menjadi sebuah kumpulan fazi tunggal menggunakan fungsi max. Yang terakhir ada defusifikasi, yaitu input dari proses ini adalah suatu himpunan fazi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fazi. Sedangkan outputnya adalah bilangan pada domain himpunan fazi tersebut. Selanjutnya ada metode Sugeno. Tahapan proses pada metode Sugeno sama dengan metode Mamdani untuk tahapan penentuan variabel masukkan hingga tahap operasi logika fazi. Pada tahap selanjutnya yaitu implikasi hingga proses defusifikasi terdapat perbedaan, yaitu pertama implikasi. Implikasi adalah metode untuk menentukan bentuk akhir fazi set keluaran. Keluaran dari aturan fazi ditentukan dengan mengisikan keanggotaan keluaran yang bersifat linier atau konstan. Lalu ada agregasi, yaitu proses mengkombinasikan keluaran di mana keluaran bukan dalam bentuk fungsi keanggotaan, tetapi sebuah bilangan yang berubah secara linier atau konstan. Terus ada defusifikasi, yaitu proses yang dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Selanjutnya ada metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas. Berdasarkan A predikat atau fire strength, hasil akhir dari Tsukamoto menggunakan rata-rata terbobot dan dalam inferensinya. Metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut. Pertama, pembentukan himpunan fazi. Variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Kedua, fazifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. Ketiga, pembentukan basis pengetahuan fazi atau rule dalam bentuk if-then. Keempat, ada implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai A predikat tiap-tiap rule, lalu masing-masing nilai A predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas. Masing-masing rule. Lalu yang terakhir ada defusifikasi, menggunakan metode rata-rata. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal untuk materi fazi. Untuk mengatur frekuensi putar X-House fan secara otomatis diperlukan sistem kontrol. Sistem X-House fan ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar X-House fan ini terkecil adalah 1000 rpm
atau rotary per menit dan terbesar 6.000 rpm. Kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 500 Kelvin. Sedangkan sumber frekuensi putar exhaust fan hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2.000 rpm hingga 7.000 rpm. Next. Selanjutnya, apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 peraturan berikut. Yang pertama, peraturan pertama, jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, kemudian frekuensi kecil. Peraturan kedua, jika kecepatan lambat dan suhu rendah, kemudian frekuensi kecil. Peraturan ketiga, jika kecepatan cepat dan suhu tinggi, kemudian frekuensi besar. Peraturan keempat yaitu jika kecepatan cepat dan suhu rendah, kemudian frekuensi besar. Next. Selanjutnya ini ada soal yaitu berapa sumber frekuensi putar exhaust fan yang dihasilkan sistem kontrol tersebut. Jika pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 200 Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4.000 rpm. Selanjutnya selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Fuzzy-Tsukamoto. Next. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari sensor suhu. Diketahui kemampuan sensor suhu ruangan yaitu yang terkecil ialah 100 Kelvin, yang terbesar 500 Kelvin. Untuk menentukan nilai alfanya, untuk yang terkecil, 500 dari nilai terbesar dikurangi 200 dari nilai soal. Dibagi 500 dari nilai terbesar dikurangi 100 dari nilai terkecil. Jadi hasilnya 300 dibagi 400 mendapatkan hasilnya yaitu 0,75. Selanjutnya menentukan nilai alfa terbesar. 200 dari dikurangi 100, di mana 200 didapatkan dari soal dan 100 adalah nilai terkecil. Dan dibagi 500 dikurangi 100. 500 adalah nilai terbesar dan 100 adalah nilai terkecil. Selanjutnya, mendapatkan hasil 100 dibagi 400 dengan hasil 0,25. Next. Selanjutnya, mencari nilai kecepatan. Diketahui kecepatan putar exhaust fan yaitu terkecil 1.000 rpm dan terbesar 6.000 rpm. Menentukan nilai alfa yaitu yang terkecil ialah 6.000 dikurangi 4.000, di mana 6.000 yaitu nilai terbesar, dan 4.000 itu didapatkan dari soal. Dibagi 6.000 dikurangi 1.000, di mana 6.000 itu nilai terbesar dan 1.000 adalah nilai terkecil. Jadi hasilnya yaitu 2.000 dibagi 5.000 mendapatkan 0,4. Selanjutnya menentukan nilai alfa terbesar, di mana 4.000 dikurangi 1.000, yaitu 4.000 mendapatkan nilai 4.000 dari soal, dan 1.000 adalah nilai terkecil. Dan 6.000 dikurangi 1.000, di mana 6.000 itu adalah nilai terbesar, dan 1.000 adalah nilai terkecil. Dengan hasil 3.000 dibagi 5.000, mendapatkan hasil yaitu 0,6. Selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menentukan nilai dari frekuensi. Diketahui nilai frekuensi putar exhaust fan yaitu yang terkecil adalah 2.000 rpm dan yang terbesar adalah 7.000 rpm. Next. Untuk menentukan nilai Z, pertama kita mencari nilai yang terkecil, yaitu diambil dari nilai frekuensi tadi. Yang terkecil pertama nilai 7.000 yaitu nilai terbesar frekuensi dikurang dengan Z, yaitu nilai yang belum kita ketahui. Dibagi dengan 7.000 dikurang 2.000, 2.000 adalah nilai terkecil dari frekuensi tersebut. Maka untuk mencari nilai Z tersebut, jika yang terkecil akan mendapatkan rumus Z sama dengan Z max dikurang alfa dikali Z max per Z min. Selanjutnya untuk yang terbesar, Z nilainya belum diketahui, dikurang dengan 2.000. 2.000 diambil dari nilai frekuensi yang terkecil, dibagi dengan 7.000 dikurang 2.000. Untuk mencari nilai Z pada yang terbesar, maka pencariannya dilakukan menggunakan rumus Z sama dengan alfa
dikali dengan Z-max dikurang Z-min ditambah dengan Z-min. Untuk mencari nilai masing-masing alfa dan Z berdasarkan peraturan yang disebutkan sebelumnya, peraturan pertama yaitu jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, kemudian frekuensi kecil. Nah, di sini kita mencari nilai alfa 1 berdasarkan peraturan 1, yaitu kecepatan lambat dan suhu tinggi. Di sini kita mencari nilai alfanya, 0,4 diambil dari nilai kecepatan lambat dan suhu tinggi diambil dari nilai alfa suhu tinggi yang telah dicari sebelumnya, yaitu 0,25. Dan dari nilai alfa tersebut kita cari nilai minimalnya, yaitu 0,25. Selanjutnya, mencari nilai Z1, yaitu Z-max dikurang alfa 1 dikali Z-max kurang Z-min. Maka akan ditemukan hasilnya yaitu 5.750. Next. Selanjutnya yaitu peraturan kedua, jika kecepatan lambat dan suhu rendah, kemudian frekuensi kecil. Selanjutnya kita mencari nilai alfa yang kedua, yaitu kecepatan lambat ya, didapatkan nilai 0,4 dan suhu rendah yaitu 0,75. Kemudian kita mencari nilai minimal di antara keduanya, yaitu maka didapatkan hasil 0,4. Kemudian diketahui frekuensi kecil, maka nilai untuk mencari Z, rumus yang dipakai yaitu adalah Z2 sama dengan Z-max dikurang alfa 2 dikali Z-max kurang Z-min. Dari informasi yang diketahui sebelumnya, nilai-nilai tersebut diisi ke dalam rumus tersebut, maka akan mendapatkan hasil 5.000. Selanjutnya yaitu peraturan ketiga, jika kecepatan cepat dan suhu tinggi, kemudian frekuensi besar. Selanjutnya itu kita mencari nilai alfa 3, diketahui kecepatan cepat adalah nilainya 0,6 dan suhu tinggi yaitu 0,25. Lalu kita cari nilai minimalnya yaitu adalah 0,25. Selanjutnya frekuensi besar. Frekuensi besar, maka rumus yang digunakan beda dari yang sebelumnya. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari Z ini adalah alfa 3 dikali dengan Z-max dikurang Z-min, lalu ditambah dengan Z-min. Lalu kita masukkan nilai alfa 3 yang telah kita tentukan sebelumnya, itu 0,25, dikurang dengan 7.000, dikali dengan 7.000 dikurang 2.000, lalu ditambah dengan 2.000, maka hasilnya adalah 3.250. Dan peraturan yang terakhir yaitu jika kecepatan cepat dan suhu rendah, kemudian frekuensi besar. Diketahui nilai kecepatan cepatnya itu adalah 0,6 dan suhu rendah itu adalah 0,75. Maka kita cari nilai minimalnya, maka didapatkan hasil alfa 4 yaitu adalah 0,6. Karena frekuensi besar, maka juga rumus yang dipakai yaitu adalah alfa 4 dikali dengan Z-max kurang Z-min ditambah dengan Z-min. Maka akan ditemukan hasil akhir yaitu 5.000. Next. Setelah nilai-nilai yang kita tentukan tadi sudah didapatkan, maka kita menghitung nilai Z dengan rumus sebagai berikut, yaitu adalah alfa 1 dikali dengan Z1 ditambah dengan alfa 2 dikali Z2, dan seterusnya sampai alfa 4 dikali Z4, lalu dibagi dengan nilai alfa yang telah ditentukan juga sebelumnya, yaitu alfa 1 ditambah alfa 2 tambah alfa 3 dan alfa 4. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang telah ditentukan juga sebelumnya ke dalam rumus tersebut. Kemudian akan didapatkan hasil akhir yaitu 4.833,34. Baik, sekian pemaparan terkait soal fuzzy logic. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan atas paparannya. Sekian presentasi kami mengenai materi algoritma minimax dan fuzzy logic. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.